Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Sagira Putri dari kelas 91 dan sekarang saya ingin menjelaskan kearifan lokal Islam di Indonesia, yaitu salah satunya halal bihalal. Saya akan menjelaskannya secara singkat dan langsung aja kita masuk ke videonya. Kearifan lokal Islam yaitu tradisi halal bihalal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Pada umumnya, kearifan lokal dimulai sejak masyarakat belum mengenal tulisan praksara. Tradisi ini kemudian melahirkan lisan. Secara historiografi, tradisi lisan banyak menjelaskan tentang masa lalu suatu masyarakat atau asal-usul suatu komunitas. Ada 4 materi yang saya akan jelaskan di video ini, yaitu sejarah tradisi tujuan halal bihalal dan halal bihalal secara virtual. Sejarah halal bihalal. Dalam sejarahnya di Indonesia, kata dan tradisi ini dicetuskan oleh tokoh dari Nahdlatul Ulama Ki Hajar Wahab Kasbullah. Dikutip dari kompas.com, istilah dan tradisi halal bihalal terjadi ketika kondisi negara sedang memanas sekitar tahun 1948. Di tahun tersebut, ada berbagai pemberontakan mulai dari PKI, DITII, dan berbagai pemberontakan lainnya. Presiden ke-1 RI Soekarno pun memanggil Ki Hajar Wahab Kasbullah untuk meminta pendapat. Ki Hajar Wahab pun menyarankan Bung Karno untuk menggelar acara silaturahmi di antara elit politik dengan memanfaatkan momentum Idul Fitri. Tapi Bung Karno merasa kurang cocok dengan penggunaan kata silaturahmi untuk mendinginkan suhu politik saat itu. Menurutnya, istilah itu terlalu biasa dan harus dicari istilah lain agar pertemuan itu jadi momentum dan mengena bagi para elit yang hadir. Ki Hajar Wahab Kasbullah kemudian menemukan istilah halal bihalal. Diawali dengan penjelasan situasi para elit politik yang saling serang dan menyalahkan satu sama lain. Ki Hajar Wahab menjelaskan hukum dalam Islam. Ia menyebutkan bahwa saling menyalahkan adalah dosa. Di sisi lain, dosa memiliki hukum haram. Ki Hajar Wahab menyebutnya dengan talabu halal bil tariqi halal. Jika diartikan menjadi mencari kehalalan dengan cara yang halal, maksudnya adalah mencari penyelesaian masalah atau keharmonisan hubungan dengan cara memaafkan kesalahan. Dari situlah awal mula istilah halal bihalal berasal. Tradisi halal bihalal. Meski menggunakan istilah bahasa Arab, ternyata kegiatan ini hanya ada di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan di atas mengenai sejarahnya di awal, kegiatan silaturahmi ini dibentuk karena situasi di Indonesia pada masa lampau yang kemudian menjadi budaya. Sehingga pada akhirnya setiap Idul Fitri masyarakat Indonesia terbiasa melakukannya. Maknanya tentunya lebih dipahami oleh orang Indonesia daripada orang Arab sendiri. Meski berasal dari kata bahasa Arab, kata ini dipakai sebagai pengganti istilah silaturahmi dan telah menjadi tradisi di Indonesia saat Lebaran. Halal merupakan lawan kata dari haram, jadi dari segi hukum maknanya memberikan kesan bahwa akan terbebas dari dosa seseorang yang melakukannya. Jadi maknanya menurut tinjauan hukum membuat sikap yang haram menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Tentunya hal ini harus didukung dengan saling memaafkan secara lapang dada. Tujuan halal bihalal. Makna halal bihalal yaitu silaturahmi dan saling maafkan. Seperti yang telah diketahui, ini adalah kegiatan silaturahmi dan saling maafkan tidak terbatas hanya pada saat Idul Fitri saja. Halal bihalal tidak bisa dimaknai secara bahasa, tapi hanya bisa dimaknai dari segi tradisi dan kultural. Halal bihalal adalah budaya saling memaafkan atau dengan saling berkunjung ke rumah saudara untuk saling memaafkan. Adapun maksud dan tujuan tradisi tersebut adalah sesuai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya apabila dua orang Islam bertemu kemudian bersalaman maka gugurlah dosa dari keduanya. Dan juga tidak ada dua orang Muslim yang bertemu kemudian bersalaman kecuali dosa keduanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Tirmizi. Halal bihalal secara virtual. Di saat pandemi seperti ini, menggelar halal bihalal sulit dilaksanakan karena sebagai upaya pencegahan virus COVID-19 lebih luas lagi. Orang-orang pun lebih banyak diam di rumah daripada harus saling mengunjungi rumah kerabat, teman, dan saudara. Solusinya, dilakukanlah silaturahmi secara virtual. Saat ini semua orang telah tersambung melalui kemajuan teknologi. Maka dari itu, untuk mempererat silaturahmi, halal bihalal masih bisa dilakukan secara virtual. Banyak platform yang bisa digunakan untuk menggelar halal bihalal secara virtual, mulai dari video call WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meeting, Skype, dan platform aplikasi lainnya. Semua platform tersebut bisa digunakan untuk mengobati rindu dan bertemu dengan sanak saudara atau kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Dan sekarang saya akan menunjukkan potret halal bihalal yang ada di lingkungan keluarga saya. Selain keluarga sendiri, biasanya anak tetangga datang untuk halal bihalal. Dan ini saya akan menunjukkan ilustrasi ketika mereka datang berkunjung ke rumah saya.
Yang pastinya pertama kali mereka akan datang ke rumah beramai-ramai mengajak teman. Mereka akan mengetuk pintu dan juga meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, ketika sudah dipersilahkan untuk masuk ke rumah, mereka mulai diizinkan untuk duduk di ruang tamu. Mereka akan makan dan juga minum semua yang sudah disediakan oleh rumah. Sangat senang melihat mereka saling maaf-maafan dan juga menikmati santapan. Dan yang terakhir merupakan bagian penutupan. Ketika sudah semua, mereka akan diberikan tunjangan hari raya atau yang biasa kita sebut THR dengan nominal semua anak sama. Ketika sudah mendapatkan, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Mungkin itu saja salah satu kearifan lokal yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kearifan lokal Islam tentang tradisi halal bihalal. Sudah saya jelaskan dari awal pengertian kearifan lokal serta sejarahnya, dan keempat materinya yaitu sejarah, tradisi, tujuan, dan juga halal bihalal secara virtual. Dan saya juga sudah jelaskan bagaimana itu terjadi di lingkungan saya dan juga tradisi tersebut berjalan. Baik, saya akhiri sampai di sini saja dan saya minta maaf jika ada salah kata. Saya Raisa Sagira Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.